Gak pakai basa-basi, itu anak bisa langsung disekap, diikat terus dibunuh. Tapi dengan cara yang perlahan-lahan gitu, gengs, kayak dikulitin. Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Oke gengs, biar cepet aja, buat yang baru nonton channel ini selamat datang. Dan buat yang udah sering nonton juga, apalagi yang kemarin baru upload nih. Terus sekarang upload lagi, jadi selamat datang lagi ya. Buat yang pada belum nonton video kemarin, abis nonton ini kalian harus nonton yang kemarin ya, karena itu seru juga. Jangan dianggurin lu, yo. Dan buat kalian yang belum pada subscribe nih, yuk cepetan langsung klik tombol subscribe-nya aja di bawah. Gue tungguin ya. 1, 2, 3, 4, 5, udah terima kasih. Kalau video yang kemarin itu kan tentang video konspirasi ya, itu seru, tapi video kali ini nggak kalah serunya gengs. Sebenarnya ini juga adalah semacam requestan dari kalian yang pada ngetakin gue di Instagram tentang berita ini dan foto ini, yang mungkin kalau kalian nggak ngasih tahu gue juga kagak tahu itu apaan. Jadinya terima kasih yang udah pada ngetek ya. Dan setelah gue gali-gali lagi nih, kayak Gali lubang, gali lubang, tutup lubang. cari tahu sana sini, akhirnya gue mengerti dengan kasus ini dan cukup tercengang sama kasus ini, gengs. Soalnya kalau di luar nih, terutama di Amerika ya memang kasus ini berlangsung, foto orang ini tuh yang bernama Brian Peppers terkenal banget, gengs. Dan sempat viral sejadi-jadinya. Tapi kalau kalian cari beritanya nih, dari situs-situs yang biasanya platform Indonesia ya, itu hampir kagak ada. Ada sih 1-2 tapi dikit banget. Jadi sebenarnya siapa sih ini orang? Itu foto Photoshop apa bagaimana? Dan beneran gitu katanya dia adalah seorang pembunuh. Oke, semuanya udah gue rangkumin buat lo pada nih, dan sekarang kita mulai aja ke ceritanya. Jadi tuh ya, sekitar bulan Maret 2005 kemarin, foto seseorang seperti ini nih, tiba-tiba menjadi viral dan tersebar di mana-mana. Yang mana awalnya nih, foto ini tersebar tuh kayak semacam dijadikan meme-meme gitu, meme. Soalnya kan kelihatannya, kalau kita melihat foto ini tuh memang seperti orang yang penampakannya sangat berbeda, gak seperti apa ya, manusia pada umumnya lah. Cukup eye-catching, buat orang tuh jadi penasaran, ini tuh foto beneran apa editan sih? Nah, meme ini sendiri tuh awalnya terdapat pada sebuah situs meme yang terkenal banget, namanya YTMND. Ya, YTMND lah. Ribet amat sih. Nah, jadi situs itu emang semacam kayak situs kumpulan meme gitulah. Jadi kalian nih kalau punya meme lucu bisa upload ke situ. Nanti orang-orang tuh pada ngeliat, ketawa-ketawa, komentarin, nge-share, ataupun ya sekedar scrolling-scrolling aja. Ya sama aja kayak misalkan kalian nge-follow akun Instagram yang jokes-jokes receh gitu. Kalian juga suka scrolling lihat gambar-gambar lucu gitu kan buat ketawaan. Nah, di situs itu, meme ini tuh sangat menjadi viral dan menjadi bahan candaan banyak orang. Karena mereka nih di awal berpikir kalau muka dari seseorang tersebut adalah sebuah kayak editan aja. Jadi bisa kelihatannya kayak gini. Intinya, pokoknya mereka nih melihat foto ini tuh kayak cuman editan aja, makanya mereka jadiin bahan bercandaan. Sebelum akhirnya mereka tahu kalau ternyata foto tersebut adalah asli, gengs. Tidak ada unsur editan sama sekali pada bagian wajah orang tersebut. Pokoknya foto ini tuh asli. Bedalah ceritanya sama misalkan foto gue di Instagram gitu. Pada sering komen kan lu pada kan? Bang, kalau di IG kok beda, Bang? Ya iyalah, diedit. Makanya bisa beda. Kalau kagak diedit, kagak cakep gua. Terima kasih loh kamera 360. Nah, terus fakta bahwa orang ini tuh ternyata asli atau bukan editan ya, itu diungkap sama seseorang yang akhirnya mengecek tentang keaslian foto itu sendiri. Soalnya kan waktu itu jadinya foto ini tuh viral. Terus jadi perdebatan deh tuh antara orang yang percaya foto ini editan sama orang-orang yang percaya kalau foto ini tuh asli. Berantem deh tuh. Yang mana orang-orang yang pada percaya foto ini tuh asli, kayak pada bilang ke yang bilang ini editan, kayak jahat banget sih lo membuat sesuatu lelucon dari orang yang penampakannya tidak normal. Semacam hati lo tuh di mana? Dan bener aja, ternyata orang itu memang asli bernama Brian Joseph Peppers yang memang memiliki kondisi fisik seperti itu, gengs. Brian ini akhirnya dikenal publik dengan nama Brian Peppers. Dirinya itu lahir pada tanggal 1 November 1968 dari pasangan Bert Mahian Peppers dan Joyce Peppers di Ohio, Amerika Serikat. Brian ini memang terlihat berbeda dari orang kebanyakan karena dirinya ini menderita ada namanya tuh Apert Syndrome. Yang mana ternyata sindrom ini memang merupakan gangguan yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Dan kondisi ini tuh berdampak pada konstruksi tulang yang menjadi tidak normal. Sehingga hal itu mengganggu pertumbuhan tengkorak yang mengakibatkan bentuk kepala dan wajah
wajahnya menjadi tidak simetris. Tetapi sebenarnya sindrom ini tuh nggak cuma mempengaruhi dari bentuk wajahnya Brian doang, melainkan ke fisik juga, gengs. Dimana tinggi badannya tuh nggak bertumbuh, walaupun dirinya tuh semakin dewasa. Tinggi dari Brian dewasa ini tuh cuma sekitar 125 cm, dan beratnya sekitar 50 kg aja. Jadi kebayang dong, karena fisiknya ini, orang tuanya tuh jadi kayak semacam membenci dirinya, dan memutuskan untuk meninggalkannya sewaktu Brian ini tuh masih kecil. Padahal kan itu penyakit gennya diturunkan dari salah satu keluarganya gitu kan. Nah, dari latar belakang inilah, banyak yang beranggapan kalau sosok Brian mempunyai pribadi yang sangat jahat, gengs. Karena kan mungkin awalnya kondisi tubuhnya seperti itu. Terus ditambah orang tuanya membencinya sampai ngebuang. Semakin dia dewasa juga nggak ada wanita yang tertarik sama dia. Dan dia ini juga nggak punya teman. Ya jadilah jiwa psikopat dalam dirinya tuh akhirnya muncul. Dimana dirinya ini menjadi seorang pembunuh dan pemerkosa kaos, geng. Pada tahun 1998, Brian melakukan sebuah tindakan kriminal dan pelecehan di mana korbannya itu adalah anak-anak, gengs. Yang mana sosok Brian itu menjadi kayak seperti sosok villain ataupun penjahat di film-film superhero nggak sih, gengs? Kayak Penguin di Batman. Itu kan emang juga bentukannya nggak normal ya. Terus Mr. Face, dia juga jahat tuh. Nah, Brian ini selain dia menjadi seorang pembunuh, dirinya juga adalah seorang penguntit dan pedofil. Pokoknya ngerinya nih, kalau dia ketemu sama anak kecil gitu misalnya pas-pasan di jalan, terus kondisinya sepi gitu. Gak pakai basa-basi, itu anak bisa langsung disekap, diikat terus dibunuh. Tapi dengan cara yang perlahan-lahan gitu, gengs, kayak dikulitin. Psikopat mampus nggak tuh? Terus pas ngeliat sosok Brian ini tuh, dan tahu sifatnya seperti apa, keinget film ini nggak sih? Boneka Chucky, habisnya kejam banget. Karena hal tersebut, akhirnya Brian ini tuh ditangkap dan dipenjara oleh polisi setempat. Tetapi dari awal penangkapannya, sampai dimasukin ke dalam sel penjara, Brian ini tuh terus memberontak dan teriak-teriak gitu, gengs. Pokoknya di dalam sel pun dia tuh masih terus teriak-teriak. Kayak orang gila gitu, padahal badannya tuh dirantai. Rusuh banget gitu dia pokoknya. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Brian ini tuh dibebaskan. Tapi dibebasinya tuh nggak benar-benar dilepas gitu. Maksudnya adalah dia ini udah nggak di penjara lagi, nggak di dalam sel, tapi lebih kayak dimasukin ke rumah rehabilitasi atau semacam panti, yang konteksnya juga masih dalam pengawasan polisi. Di situ dirinya juga tetap diborgol ataupun dirantai dan dikunci dari luar kamarnya. Nah, terus di sini ada cerita yang menjadikan sosok Brian Peppers ini menjadi urban legend. Karena pada suatu hari nih, perawat yang biasanya bertugas nganterin makanan ke kamar-kamar, pas dia buka kamarnya Brian, lah kok kosong. Hah? Kosong? Astagfirullahaladzim. Kaget dong. Langsung semuanya geger, panik, nyariin itu Brian kemana. Kok bisa hilang? Padahal kamarnya dikuncinya dari luar. Terus Brian ini juga diborgol. Dan di kamar tersebut hanya terdapat satu jendela dengan ventilasi, yang mana jendela itu juga diteralis. Dan pas dicek juga teralisnya masih dalam keadaan normal, gengs. Nggak dicongkel, nggak dirusak, nggak diapa-apain. Pintu kamarnya juga begitu. Masih normal semuanya. Jadi orang-orang ini pada bingung, lah gimana caranya itu Brian bisa kabur? Dari situ, meme tentang Brian ini tuh makin menjadi-jadi, makin banyak gitu tersebar. Semakin banyak orang yang membuat meme tentang Brian yang ternyata adalah seorang pembunuh ataupun predator anak-anak. Tetapi di tengah viralnya foto-foto Brian yang tersebar itu, tahu-tahu ada seseorang nih yang mengaku-ngaku sebagai kakak dari Brian, di mana dia menulis komentar di situs YTMD tadi tentang Brian Peppers ini. Orang tersebut bernama Alan Peppers, di mana dia nih minta sama komunitas meme di situ untuk berhenti membuat lelucon mengenai adiknya tersebut. Karena masyarakat nggak tahu nih katanya pahitnya kehidupan yang dialami sama Brian dari semenjak Brian ini lahir ke dunia ini. Pokoknya di situ tuh dia menceritakan semua kisah getirnya kehidupan yang mengharu biru tentang Brian. Jadinya orang-orang ini kan merasa sedih dan iba gitu. Ya ala-ala kita kalau nonton bedah rumah ataupun uang kaget, suka nangis gitu bawaannya sedih. Sakit pasti ya. Ini nanti saya tidur di sini, Bu. Lu nih yang pada kagak sedih gitu nonton uang kaget ataupun benda rumah, nggak punya hati lu. Kebiasaan nangisnya kalau nonton drama Korea doang sih. Nah, karena hal tersebut, jadinya banyak nih yang ngapus meme tentang Brian. Jadi pada ditarikin lagi tuh, dihapus-hapusin. Dan mulai berhenti untuk menjadikan foto dari Brian ini jadi bahan lelucon atau candaan. Tapi, biasalah, namanya netizen ada aja itu kepo-keponya. Ada aja gitu waktu buat stalking atau nyari tahu tentang kebenaran ini. Yang mana akhirnya diketahui, kalau si orang yang ngaku-ngaku itu ada Alan Peppers kakaknya Brian, itu palsu, gengs, alias tipu-tipu. Ya gue juga kurang paham ya gimana akhirnya cara bisa ngetahuinnya. Tapi yang jelas netizen ini pada kayak, ah elah, udah sedih-sedih, udah nangis-nangis, ternyata prank. Pucuk ah. Brian yang sempat kabur tadi akhirnya ditemukan, gengs. Karena penampakannya ini kan yang agak nyentrik ya. Itu pastinya langsung menarik perhatian orang-orang lah. Ditambah lagi, foto dirinya ini kan emang udah tersebar luas tuh di meme. Jadilah dia akhirnya dimasukkan lagi ke dalam panti tadi. Jadi dia balik lagi nih. Tapi misteri gimana caranya dia bisa kabur, itu juga nggak pernah keungkap, gengs. Soalnya dia juga nggak pernah mau menjawab pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Februari 2012, di usianya ke-43 tahun, Brian akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sebetulnya cukup kompleks juga ya cerita tentang Brian Peppers ini. Di satu sisi kita
pasti merasa kasihan, iba, atau gimana gitu. Karena kondisinya kan tidak normal semenjak dia lahir. Yang mana pasti itu bukan kemauannya dia dong, tapi memang sudah takdir. Sampai-sampai orang tuanya ngebuang dia, dan gak ada yang peduli, gak ada yang sayang sama dia. Itu emang dark dan sedih banget sih. Mungkin memang itu alasannya mengapa dia ini bisa sampai menjadi orang yang jahat. Namun ya itu, perbuatan jahatnya yang beneran jahat banget. Jadi bingung gitu, ya masa iya ditoleransi karena fisiknya seperti itu kan nggak juga ya. Jadi confused gitu, bingung gua. Menurut kalian aja gimana deh? Tulis di komen di bawah ya. Yang jelas sampai saat ini, nggak peduli fokusnya itu tentang fisiknya ataupun tentang tindakan kejahatannya, orang-orang tuh tetap menganggap Brian Peppers sebagai sasaran kebencian, penghinaan, dan bahan untuk lelucon. Nggak tahu kenapa, tapi gue tetap kayak serem aja gitu kalau ngeliatnya. Lebih maksudnya kayak ngelihat kasus ini tuh bener-bener kayak semacam tokoh penjahat di film-film superhero nggak sih? Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadefan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah!